Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur tiada henti-hentinya kita ucapkan selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat kembali mengaji walaupun di tengah kesibukan kita capek, ngantuk, karena ini mau persiapan menghadapi lebaran. Namun kita masih tetap untuk hadir, duduk, mendengarkan kajian-kajian. Dan ini mempunyai pahala tersendiri. Tidak apa-apa, ngantuk-ngantuk tidak apa-apa. Yang penting kita duduk, hadir, itu menjadi catatan pahala. Amin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu hadirin, kembali kita lanjutkan kajian kita, menyambung kajian yang sudah kita sampaikan pada subuh kemarin tentang masalah zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain. Al-muradu bis-sadaqati huna as-sadaqatul wajibatu wa hiya zakat. Al-aslu fiha qawluhu ta'ala. Para mustahik zakat itu memang sudah ada ketentuan asalnya yang bersumber dari Al-Quran, surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, dilihat dari ayat At-Taubah ayat 60 ini, sesungguhnya sedekah. Nah, kalimatnya adalah kalimat umum.
sodakoh. Nanti ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah yang dibagi oleh para ulama-ulama kita. Misalnya sodakoh wajib seperti zakat fitrah. Awalnya kata-katanya sodakoh, kemudian ada zakat wajib, zakat sunnah nantinya. Ya, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib seperti zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian sedekah sunat, infak, ya, sedekah biasa. Nah, siapa-siapa saja yang akan menerima daripada sodakoh ini atau zakat ini. Nah, di sini dijelaskan innamas shadaqatu, sesungguhnya ya, zakat fitrah atau zakat mal lil fuqara itu diberikan kepada orang miskin. Nah, kata-kata fuqara, kata-kata orang fakir itu diawali dengan huruf lam. Lam itu lam milik, berarti lebih banyak milik dia. Gitu. Berarti sodako, zakat, baik itu zakat harta maupun zakat fitrah, itu milik dia. Nah, gitu. Lebih banyak diberikan kepada dia. Lil fuqara wal masakin. Nah, di sini huruf waw. Huruf waw itu menunjukkan kata-kata dan. Zakat fitrah itu untuk orang miskin, untuk orang fakir, untuk orang miskin. Sudah itu wal amilina 'alaiha, dan para amil. Para amil itu orang yang ditunjuk oleh pemerintah. Orang yang ditunjuk oleh pemerintah ya, untuk memungut atau mengambil zakat daripada warga masyarakat. Nah, jadi di sini legal. Ya, legal. Nah, selama ini bapak-bapak, ibu-ibu, ya, manajemen kita masih belum sempurna. Kenapa? Karena yang membentuk panitia itu adalah pengurus masjid. Nah, pengurus masjid yang bentuk. Nah, seharusnya dalam peraturannya kalau pengurus masjid yang bentuk panitia zakat itu, maka yang memberikan honornya itu adalah pengurus masjid. Jadi orang tuh bekerja mengumpulkan zakat, nah itu kan harus digaji. Wah, dari pagi sampai malam sudah tuh ngantar ke rumah. Nah, itu harus digaji. Siapa yang gajinya? Nah, karena yang membentuknya pengurus masjid, maka pengurus masjidlah yang gajinya. Kalau pemerintah yang bentuknya, pemerintah yang harus gajinya. Nah, gitu. Nah, selama ini ya membentuk panitia itu ya pengurus masjid, atau membentuk sendiri melalui RT kan. Nah, kemudian terakhir sudah diatur oleh pemerintah, sudah keluar undang-undangnya bahwa yang memungut uang
ke masyarakat itu harus diatur, ya. Apalagi mengut uang yang begitu besar, harus diatur. Tidak boleh orang tiba-tiba langsung memungut uang ke masyarakat, tidak boleh. Harus diatur sesuai dengan peruntukannya. Kalau untuk Panjat Pinang, nah itu wenang RT. Itu. Kalau untuk zakat fitrah, nah ini ada Kementerian Agama, ya kan? Nah, Menteri Agama ini bekerja sama dengan lembaga independen yang bernama Basnas. Lalu Basnas inilah yang berhak, ya, untuk mengatur lalu lintas uang zakat ini, baik infak, sedekah. Nah, itu Basnas. Ada Basnas nasional, ada Basnas provinsi, kabupaten, kota, dan ada UPZ, unit pengumpulan zakat, baik di sekolah, di kantor, ada UPZ-nya, unit-unit pengumpul zakat. Nah, yang musiman ini di masjid-masjid. Nah, yang banyak masalah ini di masjid-masjid. Kenapa? Karena biasanya orang yang dibentuk oleh pengurus masjid menjadi panitia, nah dia atur, ya, dia harus dilegalisasikan. Kalau tidak, maka dia tidak termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat, itu pekerja. Nah, ya. Kadang-kadang tidak pula digaji dari masjid, mengharapkan hasil uang zakat, infak, sedekah itulah. Tapi sayangnya mereka di dalam kitab, ya, dalam kajian-kajian fikih, dia tidak berhak mendapatkan zakat fitrah itu. Bagiannya itu tidak ada. Nah, gitu. Maka oleh karena itu, supaya dia dapat hak dari zakat fitrah itu atas nama amilin, maka dia harus dilegalkan, dibuatkan SK-nya. Siapa yang men-SK-kan? Pemerintah. Nah, itu baru legal dia. Ya, pemerintah dalam hal ini Badan Amal Zakat, Infak dan Sedekah, ya, di Basnas. Kalau kita nih, nah, pergilah ke kantor Basnas, ada surat permohonan untuk membentuk panitia zakat di Masjid Darussalam umpamanya. Nah, nanti sampai ke sana sudah ada belangkonya, tinggal masukkan nama ketua, sekretaris, dan seterusnya. Sudah dapat surat itu, tanda tangan, sah, stempel, baru dia, ya, sah, legal, dan betul dikatakan sebagai amil. Nah, gitu. Nah, kita lihat keterangannya, ya. Kita lanjutkan ayatnya. Wal mu'allafati qulubuhum, nah, mu'allaf, wa fir riqab, wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan minallah. Dan ini zakat ini, atau yang tadi disebut sedekah, fariidatan minallah, dia adalah merupakan hal yang wajib, yang fardu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Keterangannya asnaf allati tudfa'u ilaihimuz zakat. Jadi asnaf-asnaf, golongan-golongan
yang mendapat atau yang menerima zakat fitrah itu atau zakat mal itu ada 8 asnaf, kata dia, 8 golongan. Yang pertama adalah al-faqir. Apa itu al-faqir? Kalau bahasa Jambi pekir. Ya. Kalau orang kerja perusahaan itu ada barang-barang yang bagus, ya, ada barang-barang yang tidak bagus. Nah, barang yang tidak bagus ini namanya barang abkir. Nah, gitu. Berarti tidak bagus lagi, tidak produktif. Wa huwal ladzi laisa lahu malun wala kasabun asla. Dia tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai usaha, ya, yang bisa menghasilkan. Au lahu kasbun au malun walakin yaqa'u mauqi'an min kifayatihi. Atau dia mempunyai usaha, mempunyai sedikit harta, tapi tidak memenuhi daripada kebutuhannya, baik itu mat'aman wa malbasan wa maskanan, baik dari aspek makanan, pakaian, tempat, bi'an yuhassila aqalli min nisfi ma yakfi. Ya. Jadi tidak mencukupi kebutuhan. Misalnya kebutuhannya itu, ya, yahtaju fis syahri 500 rial. Nah, ini dalam kitab ini disebut kebutuhan dia itu dalam satu bulan 500 rial. Kalau 500 rial berapa kini? Serialnya 4.000 ada. Berarti berapa nih? 500 rial. Ya. Ya, ibu-ibu yang biasa umroh nih kan. Nah, katakanlah 1 juta ada Bu ya. Lebihlah 1 juta ya. 500 rial tuh 5 jutaan ya. Hah? Ya, 1 juta ya. 2 juta. Nah, katakanlah 2 juta umpamanya kebutuhan sebulan. Ya. Wa yahsalu aqalla min, dan dia cuma dapat memenuhi kebutuhannya itu separuh. Kalau kebutuhan dia sebulan itu kebutuhan hidupnya, beli makan, minum, tempat tinggal 2 juta, nah dia cuma ada 1 juta. Nah, orang ini pun dikatakan sebagai orang fakir. Nah, fakir.